Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari.
Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoaks, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama, kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 8 Agustus 2021. Satu, pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Yoel Tangkedatu SPH, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming dan Zoom. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat dan juga dapat memasukkan kolekte hari minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QR. Yang ketiga, BCA Live Brother Jemaat Tangerang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, pukul 17 sampai 19 WIB. Yang kedua, di mana moderatornya yaitu Bapak Pendatua Sandi Perapak. Bapak Ibu, peserta GCA diharapkan on time masuk dalam Zoom meeting dan link telah dibagikan ke grup GCA. Terima kasih, salam GCA. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan Segenap Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Yang kelima, berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, yang pertama, almarhum Bapak Rio Tarukarlo meninggal di Makassar pada tanggal 3 Agustus 2021, adik terkasih dari Bapak Moses Allo. Yang kedua, almarhum Bapak Matius B. Rantepasang meninggal di Toraja pada tanggal 3 Agustus 2021, ayah terkasih dari Ibu Devinta Lestari. Dan yang ketiga adalah almarhum Bapak Malibu Pongkuluran meninggal di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2021, paman terkasih dari Bapak Netan Tanjalo. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Amin. Warta PPGT. Kunjungan virtual anggota PPGT dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 oleh Bapak Pendeta Asten Tonapa SPH melalui Zoom meeting. Kontak person silahkan menghubungi Saudari Novita.
Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia semula untuk maksud kebaikan dan dalam kebenaran. Apalagi sebagai satu kesatuan jemaat, kita telah dipanggil dalam lingkup keselamatan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita harus menunjukkan kebaruan yang berbeda dari orang yang belum mengenalnya? Mari kita bersama-sama menghayatinya dalam sebuah perenungan tema, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Jemaat, kami undang berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 98, Ya Roh Kudus, baharuilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam, dan sejahtera dari Allah Bapa kita,
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara kita. Mari sidang jemaat Tuhan yang terkasih kita bermazmur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tertipu-tipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa mulai merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jemaat Tuhan, senantiasalah memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini yang mewujud di dalam terus menyatakan kasih terhadap sesama. Dan karena itu, dengarkanlah perintah mengasihi sebagaimana yang difirmankan Tuhan dari Roma pasal 13 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tetapi, walau akal kita yang fana, dan orang kudus kenal kasih yang kekal. Dalam hidup ini sidang jemaat, memuji Tuhan senantiasa kita lakukan. Dan juga mengasihi Tuhan senantiasa kita nyatakan. Tetapi sadar atau tidak, kita juga terus melakukan dosa. Dan itulah keterbatasan hidup kita. Karena itu di hadapan Dia yang Maha Kuasa, kita mengaku dosa sambil juga menantikan berita anugerah yang datang daripadanya untuk meneguhkan iman percaya kita. Karena itu jemaat, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya kita ini manusia yang sering tidak berkata jujur, susah mengendalikan amarah, tidak mampu menjaga mulut dari kata-kata kotor,
pribadi yang lemah dalam menjaga sikap baik dalam relasi sosial. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa, dengarlah berita anugerah ini untuk memperteguh iman kamu. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes kepada warga jemaat yang dilayani, bahwa bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah dualisme, maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari membawa persembahan kita pada Tuhan dengan melandasinya dari nats firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Mazmur 33 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Terima kasih ya Bapa dalam surga, jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami kepadamu.
Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi kelebaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yakin bahwa persembahan yang sudah kita berikan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga yang masih ada pada kita. Dan hidup ini akan terus kita jalani. Patokan satu-satunya untuk menjalani hidup secara benar adalah firman Tuhan. Dan karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari yang kudus ini dari 3 bahagian, yaitu dari kitab Raja-Raja, kemudian dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, dan juga Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, yang nantinya kita akan renungkan dengan tema supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Namun sebelum firman Tuhan kita buka, kita baca, kita renungkan, jemaat yang kekasih, mari dengan penuh kerendahan hati kita sehati di hadapan Tuhan memohon pertolongannya. Kita berdoa. Hormat dan puji bagimu ya Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kuasa kasih-Mu lah yang terus merangkul kami. Sehingga sekalipun di tengah masa sulit karena pandemi virus corona, kami tetap Engkau mampukan untuk selalu datang membawa hidup kami lewat ibadah. Dan sekalipun kami sebagai umat-Mu terpisah-pisah, tidak dapat duduk bersama dalam rumah-Mu yang kudus, tapi hati kami tidak terpisah. Kami tetap sehati, kami tetap sepikiran di hadapan Tuhan. Oleh karena itu di hari yang kudus ini, di tempat kami masing-masing berada, kami siap mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan membaharui roh dan pikiran kami. Sehingga apapun yang kami jalani ke depan, kami terus berjalan dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap mendengarkan-Mu dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami itu. Amin. Pembacaan kita yang pertama pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula.
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Terpujilah Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lupa lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri untuk mendengarkan berita Injil, yaitu Injil Yesus Kristus dari Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51 yang berbunyi, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata,
aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Kurre sumanga puang tu kadami. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom dan selamat hari Minggu. Tema kita berkata, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Kalau dalam bahasa Toraja dikatakan, dikua Anda dibaharui tu penami lan batu ba'tengmi. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan diri kita, maka ada begitu banyak hal penting pada diri kita. Dikenal dengan indra yang merupakan alat yang sangat berguna. Tapi ada bagian yang tidak kelihatan. Dan ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya. Dan bagian ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yaitu hati dan pikiran. Baik tidaknya hati dan pikiran akan sangat menentukan perilaku atau sikap hidup pemilik hati dan pikiran itu. Ya, sekali lagi, baik tidaknya hati dan pikiran akan sangat menentukan perilaku atau sikap hidup pemilik hati dan pikiran itu. Bisa kita bayangkan, sidang jemaat, begitu pentingnya hati dan pikiran. Karena itu, dengan hati yang bersih, seseorang dapat melakukan hal-hal yang indah dalam hidupnya. Entah itu bagi dirinya, maupun bagi orang lain. Demikian juga dengan pikiran.
Pikiran yang sehat akan menjadikan setiap orang menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang berbudi, menjadi pribadi yang membangun sesamanya. Kalau hati dan pikiran sehat, maka hal-hal mulia bisa lahir dari orang yang memiliki hati dan pikiran itu. Nah, sidang jemaat Tuhan, apa yang terjadi jika seseorang hatinya rusak, hatinya kacau, hatinya tidak baik? Apa yang terjadi, sidang jemaat, jikalau seseorang pikirannya kacau, pikirannya rusak? Nah, istilah orang biasa, pikirannya miring. Apa yang akan terjadi? Hati dan pikiran yang tidak sehat, yang kacau, yang rusak, itu dapat mengakibatkan ketidakseimbangan mental seseorang. Itu bisa membuat seseorang menjadi tidak normal. Bisa membuat seseorang kehilangan rasa, tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, akal sehatnya terganggu. Bisa-bisa ia menjadi orang yang tidak lagi tahu malu, menjadi pemarah, pendendam, bahkan dia bisa gila. Kalau hal itu sudah terjadi, maka orang itu akan merusak dirinya, merusak keluarganya, dan merusak orang lain. Bukti-bukti secara alkitabiah dapat kita lihat pada kondisi seperti itu dan apa dampaknya, sidang jemaat. Dalam bacaan kita tadi dari 1 Raja-Raja, itu bercerita tentang Izebel, istri Raja Ahab. Izebel diliputi amarah yang membara, dendam yang luar biasa, yang bermuara pada nafsu membunuh yang hebat setelah mendengar kabar bahwa Nabi Elia telah mempermalukannya. Nabi Elia telah membunuh nabi-nabi Baal yang selama ini diandalkan oleh Izebel. Dan Elia sebagai nabi Tuhan ingin dibunuh. Izebel ini, sidang jemaat Tuhan, sebagai seorang istri raja yang seharusnya diharapkan mengayomi, melindungi, menjaga. Tapi kini sudah tidak dapat menguasai hati dan pikirannya. Ia tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah yang terjadi pada Izebel. Itulah kondisi bagi orang yang hatinya rusak, yang pikirannya kacau. Dalam bacaan kita dari Injil Yesus menurut Yohanes tadi, tentang para petinggi, orang-orang pintar dalam golongan Yahudi, yang setia berdiskusi dengan Yesus, bertanya jawab dengan Yesus, bersungut-sungut, menggerutu, mengomel setelah mendengar dari mulut Yesus bahwa dialah roti dari sorga. Roti yang dapat membawa seseorang pada kehidupan kekal. Mereka bersungut-sungut. Bahkan bukan cuma itu. Mereka meremehkan Yesus. Mereka merendahkan Yesus. Mereka menghina Yesus. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 6 tadi. Budak bangkar na tityo. Tangari hotbana ponno.
Ulian na tangan diupu. Padahal ditandai banget tuh mbak nah, ditandai banget tuh ndok, ditandai banget tuh nenek nah. Bukankah dia itu anak si tukang kayu? Jadi jemaat, orang banyak ini sudah sering melihat apa yang dilakukan Yesus. Kuasa-kuasa yang ajaib. Menyembuhkan orang sakit. Menguatkan orang yang terluka dan berduka. Memberi makan orang, memberi pengajaran-pengajaran yang mulia. Tapi mengapa para petinggi ini, orang-orang hebat ini tidak dapat menerima? Tentu karena hati dan pikirannya kacau. Takut kehilangan posisi, jabatan, dan mungkin juga pendapatan. Sehingga menghina orang pun itu dilakukan. Melecehkan orang pun itu dilakukan. Itulah kondisi bagi hati yang rusak dan pikiran yang kacau. Dalam Efesus tadi, Rasul Paulus mengatakan kepada warga jemaat di Efesus bahwa masyarakat Yunani pemuja Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan atau yang biasa disebut Dewi Diana itu mengumbar berbagai macam hawa nafsu mereka. Segala macam hawa nafsu mereka. Mereka umbar atas nama agama, atas nama kebenaran, atas nama kepercayaan, atas nama ibadah. Dan Paulus mengatakan, jangan mengikuti cara hidup seperti itu pada warga jemaat. Itu adalah kekacauan pikiran, kekacauan hati, kekacauan akhlak. Nah, jadi sini jemaat, betapa mengerikannya jikalau hati dan pikiran itu tidak dapat dikendalikan. Dan tidak tertutup kemungkinan sini jemaat kita pernah mengalami hal seperti itu dalam hidup kita. Di masa-masa yang lalu mungkin. Atau mungkin saat ini kita sedang mengalami. Di mana hati dan pikiran tidak dapat lagi dikendalikan. Justru kita dikendalikan oleh amarah, oleh kebencian, oleh dendam, oleh nafsu, oleh keserakahan, oleh pemuasan keinginan, dan oleh berbagai hal yang justru merusak hidup kita. Kalau kita mengalami hal itu pada zaman sekarang, pertanyaannya sila jemaat ialah apa yang akan kita lakukan? Atau jikalau kita melihat sesama kita, mungkin anggota keluarga kita, sahabat kita, rekan sekerja, saudara-saudara dalam persekutuan, mengalami hal seperti itu, apakah yang akan kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Pada zaman sekarang ini sudah jemaat, corona begitu meluluhlantakkan seluruh sendi kehidupan. Jangan kita heran jikalau kemudian ada orang yang goncang imannya oleh karena dampak dari virus corona. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan tulang punggung dalam keluarga. Dan tadi malam seminar luar biasa boleh mengkaji hal itu. Tapi yang pasti kisah jemaat bahwa kondisi sekarang ini betul-betul menyentuh hati dan mengganggu seluruh nalar kita. Nah, apa yang kita mau lakukan dalam kondisi seperti itu? Apa yang kita lakukan? Tidak jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita beberapa langkah yang dapat kita lakukan jikalau kita menghadapi kondisi kejiwaan, suasana hati, suasana pikiran, seperti yang saya uraikan dari tadi. Firman Tuhan mengatakan begini,
Pertama, langkah yang harus kita lakukan agar supaya kehidupan kita tidak lebih fatal. Kehidupan kita tidak merusak orang lain, tidak merusak diri sendiri. Bahkan bisa menghancurkan masa depan, baik masa depan di dunia ini maupun akhirat. Maka yang harus kita lakukan ialah pertama, percayalah dengan sungguh bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mampu membaharui roh, mampu membaharui hati dan pikiran kita. Itu yang dikatakan tadi dalam ayat 21 sampai ayat 23 dalam surat Efesus. Yesus mampu membaharui roh, mampu membaharui hati, mampu merubah pikiran ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Dan karena itu sidang jemaat Tuhan, bahwa ketika hal itu kita alami oleh karena berbagai himpitan persoalan-persoalan, berbagai hal yang membuat hidup ini menjadi berat, janganlah kita frustasi, apalagi kehilangan iman percaya. Ya itulah tadi kisah Isabel. Ia tidak dapat lagi melihat kebenaran. Seharusnya melalui kisah yang terjadi di atas Gunung Karmel, ia dapat melihat bahwa seorang Elia, satu-satunya nabi yang ada pada saat itu, masih bisa berdiri dan menyatakan kebenaran Tuhan. Tapi mengapa Isabel tidak memperhatikan hal itu? Sebagai seorang pemimpin di Israel, koyari di Potomatua, yari di Poindo, di koyari di Puambe. Tapi justru dia yang rusak akhlaknya, hatinya rusak, pikirannya kacau, sehingga tidak dapat lagi menuntun umat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dia frustasi. Ia kehilangan lagi pengharapan. Ia kehilangan iman. Nah karena itu sudah jemaat, yang kita mau lakukan ialah percaya dengan sungguh bahwa Allah kita yang luar biasa itu, tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Ia yang menciptakan kita adalah ia yang mampu memperbaharui kita, memperbaiki kita, merekonstruksi ulang hidup kita. Jikalau ada bagian roh kita, ada bagian hati kita, ada bagian-bagian di pikiran kita yang rusak, yang kacau oleh karena berbagai persoalan-persoalan dunia. Jadi jangan meragukan kuasa dan kasih Kristus. Orang mati pun dibangkitkan. Itu pertama saudara jemaat. Yang kedua yang kita lakukan ialah beranilah untuk membuang, beranilah untuk menanggalkan segala bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang justru semakin merusak hati dan pikiran kita. Sidang jemaat, kesenangan-kesenangan yang kita peroleh di dunia itu hanya akan seumur dunia. Tapi kesenangan di dalam Tuhan itu seumur kekekalan Tuhan. Dan dibutuhkan keberanian untuk melepaskan, dibutuhkan keberanian untuk membuang. Nah ini yang disebut istilah pertobatan. Tapi ini mungkin kita lakukan jikalau ada kesadaran bahwa ini salah. Bukan membenarkan kesalahan dan menyalahkan kebenaran. Kalau kita sudah menyalahkan kebenaran dan membenarkan kesalahan, maka disitulah kekacauan. Tohu wabohu. Sebab itu dibutuhkan keberanian. Keberanian dari kita. Firman mengatakan, apalah artinya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini jika engkau kehilangan nyawamu. Nah karena itu kepada jemaat Efesus,
khususnya ayat 17-19, Paulus memberi penegasan, janganlah kamu hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya tumpul. Seluruh yang dilakukan adalah kesia-siaan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita hidup 50 tahun, 67 tahun, 80 tahun, 90 tahun rata, tapi itu buaranya atau hasilnya adalah kesia-siaan. Orang zaman sekarang katakan kasihan dulu. Sekian puluh tahun kita menjalani hidup, tapi berujung pada kesia-siaan. Berani, jangan malu untuk tidak berani menanggalkan dan membuang hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga sila jemaat adalah tunduklah pada bimbingan dan perintah Tuhan saja. Hanya dengan tunduk pada Tuhan, hanya dengan mengandalkan bimbingan Tuhan semata, hanya dengan mengaminkan perintah Tuhan saja, maka hidup ini dapat kita jalani dengan baik. Meskipun itu berat, tapi kalau kita lakukan, maka kita akan hidup. Dari kisah Elia tadi, setelah ia melarikan diri karena takut dengan Isabel, ia pergi. Tidur di tempat di mana ia sangat lelah. Malaikat Tuhan datang, Elia bangun, makan dan minumlah. Perjalanan masih panjang. Dia bangun, sudah makan, minum, tidur lagi. Mungkin dia lelah. Bisa dia frustasi, itu Elia. Dia tinggal seorang diri. Sehebat apa Elia, sekuat apa Elia mempertahankan selembar nyawanya dari kejaran satu orang kerajaan. Apa yang bisa dilakukan Elia? Makanya dia tidur saja, dia tidur lagi. Tapi kalau kalinya malaikat Tuhan datang, Elia bangunlah. Makanlah, minumlah. Perjalanan masih panjang. Ya, mungkin dengan berat hati Elia bangun, makan dan minum. Sesudah itu dia berjalan lagi. Berat sidang jemaat, berat. Berat hidup dalam tuntunan Tuhan. Berat hidup dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi seberat apapun itu membawa kepada kehidupan. Lalu Elia pun pergi berjalan dan sampai di Gunung Allah, Gunung Horeb. Dia selamat. Karena dia tahu di sinilah Tuhan melindungi hidupnya. Di sinilah Tuhan memelihara hari-harinya. Dan luar biasa. Dan kita tahu bersama. Elia bisa selamat dan diangkat hidup ke sorga. Tunduk pada bimbingan dan perintah Tuhan. Bukan pada keinginan hati. Terakhir sila jemaat adalah terimalah. Terimalah Yesus Kristus dalam hidup ini. Satukan dengan tubuh. Bersatulah dengan Yesus Kristus. Kalau kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mesti mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Menjadikannya makanan, menjadikannya minuman. Menyatu dengan tubuh kita. Karena itu dia mengatakan, akulah roti kehidupan. Ayat 51 dari Yohanes tadi. Akulah roti kehidupan. Dan ini bukan roti sembarang. Bukan roti sembarang. Ya meskipun kalau kita perjamuan, roti kita Bapak Ibu tidak enak. Roti tidak beragi. Tidak enak. Tetapi membawa kehidupan kekal. Akulah roti kehidupan. Barang siapa yang makan aku sebagai roti kehidupan, dia tidak akan mati. Dia akan hidup kekal. Artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang menerima Kristus, setiap orang yang datang kepada Kristus, dan sungguh-sungguh mengamini akan kuasa kasih-Nya, maka ia akan tetap hidup. Ia akan tetap selamat. Dan segala kekacauan-kekacauan pikiran, kekacauan hati, itu dapat tersembuhkan. Disitulah pembaharuan roh dan pikiran. Nah karena itu sidang jemaat Tuhan, kembali ke tema kita.
supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Maka carilah Tuhan dalam kesesakan. Dalam suasana pandemi COVID ini dengan segala dampak ekonominya, carilah Tuhan. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Introspeksi diri dalam hubungan dengan Tuhan. Kemudian berlindunglah kepadanya. Andalkan Dia saja. Tentu dengan selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Buanglah segala yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Percayalah dengan sungguh kepada Kristus dan datanglah kepadanya dan terimalah Dia sebagai roti kehidupan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak. Kita renungkan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Bahwa supaya hati dan roh serta pikiran kita dapat dibaharui, maka andalkanlah Tuhan selalu. Dengarkanlah Tuhan selalu. Dan tidak ada yang ada pada diri kita yang Tuhan tidak akan mampu berbaharui. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan segera bersatu dalam doa syafaat. Mari kita sungguh yakin bahwa kebersamaan dan kesatuan di dalam doa itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Dengan doa kita akan terus hidup. Karena doa adalah napas hidup orang Kristen. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu Bapa di surga. Sebab Engkau telah memberi kami kesempatan sebagai persekutuan jemaat-Mu, jemaat Tangerang, untuk boleh beribadah. Meskipun kami sadar, ya Bapa, bahwa dalam beribadah kepadamu secara virtual ada banyak kekurangan oleh karena gangguan-gangguan baik dari diri kami maupun sekitar kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang baik, mengetahui seluruh keterbatasan kami, dan jikalau itu tidak berkenan kepadamu, ampunilah kami. Dan khususnya ibadah hari Minggu ini 8 Agustus, biarlah ya Bapa di surga menjadi hormat dan pujian bagimu, dan menjadi berkat luar biasa bagi kami bersama persekutuanmu di Jemaat Tangerang. Berkat melalui pembaharuan hati dan pikiran. Dua bagian hidup kami yang sungguh luar biasa. Yang jikalau mengalami gangguan, akan dapat mengganggu seluruh tatanan kehidupan kami, bahkan sesama kami. Sebab itu layaklah kami mempersembahkan pujian kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sehingga dalam menjalani kehidupan ke depan, kami selalu mengandalkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, bahkan terus menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Sehingga roh dan hati selalu terbaharui yang melahirkan Injil-Injil yang kelihatan kepada sesama kami, yang muaranya adalah semua lutut akan bertelut lidah mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami semua yang Engkau pilih dan tetapkan menjadi pelayan-Mu hari ini, apapun peran kami,
biarlah Tuhan Engkau berkati. Dan kehidupan ke depan, pelayanan terus dilayankan, bahkan untuk seluruh majelis gereja, seluruh pengurus OG, guru sekolah minggu, bahkan semua yang Engkau pakai menjadi tanganmu, bibir, mata, telingamu di tengah-tengah jemaat, semuanya terberkati dan dapat melayani dengan baik. Teristimewa. Hambamu Bapak Pendeta Asmen Tonapa, tetaplah Engkau kuatkan dia Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, menaikkan doa bagi jemaat-Mu, dan juga dalam membangun terus masa depannya. Kasih dan cinta-Mu akan terus melingkupi dia, sehingga selalu ada damai sejahtera, bahkan bersama rekan-rekan sekerja di Jemaat Tangerang, sampai pada saatnya di mana hamba-Mu akan meninggalkan Jemaat Tangerang, dimutasi ke tempat pelayanan yang baru. Oh Bapa di surga, terima kasih untuk kebersamaan ini. Dan biarlah segala hal indah bukan cuma lewat ibadah ini, tapi kehidupan seminggu lamanya terus menjadi ingatan-ingatan indah dalam setiap hati warga jemaat-Mu untuk semakin memperkokoh dan memperteguh iman. Baik itu kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan di tengah keluarga, sembuh dari penyakit, juga yang berulang tahun. Kiranya Tuhan segala hormat dan puji hanya bagi-Mu. Dan perjalanan hidup seminggu, Engkaulah yang mengetahui dalam setiap kenyataan pribadi jemaat-Mu di Jemaat Tangerang, bahkan setiap mata rumah tangga yang dalam menjalani kehidupan ke depan ada tawa dan canda, ada sukacita, namun mungkin akan ada tangisan, ratapan, air mata, ada keluhan, bahkan mungkin lolongan akan bahaya maut. Oh Tuhan, janganlah Engkau tinggalkan jemaat-Mu, Jemaat Tangerang. Segala yang mereka akan serukan kepadamu, pedulikanlah. Ketika mereka bersyukur, untuk mereka yang akan bertambah usianya, untuk mereka yang akan menikmati berbagai berkat dalam berbagai bentuknya, terimalah. Ketika mereka memohon kehidupan, meminta perlindungan, ketika mereka mengharapkan kehidupan dan berbagai penopang hidup, Tuhan, jawablah mereka. Dimanapun mereka setiap hari, Engkau menjadi Allah yang luar biasa. Bahkan di tengah ancaman kematian karena virus corona, Tuhan akan selalu menjadi pemberi hidup. Bapa di surga, Engkau mengetahui setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan persekutuan. Maka segala harap dan gumul mereka, Tuhanlah yang ada di situ. Dan doa khusus kami bagi mereka yang sedang sakit, baik karena sakit yang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, maupun oleh karena terpapar virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isoman atau yang dirawat di rumah. Tuhanlah dokter yang luar biasa, yang akan mempergunakan tangan para medis, tangan keluarga, makanan, minuman, obat-obatan untuk kehidupan yang lebih baik dari umat-Mu. Tuhan, doa kami secara khusus untuk orang-orang yang kami kasihi yang sedang berduka. Kami memohon kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Moses Allo bersama keluarga besar, karena ditinggalkan oleh adik kekasih Bapak Rio Taruk Allo, meninggal di Makassar 3 Agustus. Kami berdoa dan memohon kekuatan penghiburan bagi Ibu
Devinta Lestari bersama keluarga besar. Karena ayah terkasih Bapak Matius de Rantepasang telah meninggalkan kami bersama 3 Agustus 2021. Kami memohon kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk Bapak Nentan Tangkialo bersama keluarga besar. Karena paman itu Bapak Malibu Pongtuluran telah meninggalkan kami bersama 4 Agustus 2021 di Surabaya. Duka yang dalam, tapi di dalam Engkau ada penghiburan serta keyakinan bahwa tidak sia-sia kematian orang yang percaya kepadamu. Hiburkanlah keluarga yang berduka, hiburkanlah kami semua sebagai saudara seiman. Dan biarlah Tuhan kasih terus melimpah di tengah duka ini. Tuhan, begitu banyak kerinduan-kerinduan dalam kehidupan kami bersama di Jemaat Tangerang. Dan karena itu kepadamulah kami memohon dan meminta perlindungan, berkat dan topangan. Teruslah Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang dilakukan, baik itu yang rutin maupun insidentil. Teristimewa ibadah-ibadah online yang dilaksanakan oleh semua stakeholder di tengah-tengah Jemaat Tangerang. Pelayanan-pelayanan diakonia, pembinaan, pendalaman, pengkajian tentang kebenaran Tuhan biar terus dilaksanakan dengan baik. Seperti GCA berakar yang sementara berlangsung. Oh Tuhan, meskipun di tengah suasana sulit, tapi pelayanan, pembinaan, persekutuan kesaksian, biarlah terus nyata dan dialami oleh setiap anakmu di Jemaat Tangerang. Demikian juga dalam kebersamaan dengan pelayanan-pelayanan di tingkat lebih luas, kelas 10 Jawa, BPSW 4, Gereja Toraja, bahkan tingkat sinode, bahkan bersama dengan gereja-gereja PGI di Banten, dan juga tingkat PGI Indonesia. Oh Tuhan, biarlah jemaatmu di Tangerang tetap mampu menyatakan kebersamaan dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk pergumulan sesama kami. Para janda, duda, anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, semua orang-orang yang tidak dapat menata hidupnya dengan baik karena gangguan jiwa, berbagai persoalan kemanusiaan terjadi di mana-mana. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi kebaikan sesama. Doa kami tiada henti-hentinya untuk kondisi bangsa dan dunia karena pandemi virus corona. Tenaga upaya telah dilakukan dengan sangat luar biasa. Dana telah dicurahkan begitu banyak. Namun Tuhan, apa yang kami rindukan belum juga maksimal. Tapi kami tidak kehilangan pengharapan. Pakailah pemerintah kami dan mampukan untuk selalu sehati. Juga tenaga medis. Oh Tuhan, mereka yang kami harapkan, lindungilah mereka supaya tetap sehat dan kuat dalam menjaga keselamatan bangsa ini. Demikian juga persoalan-persoalan mendunia. Karena itu Bapa di surga, dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan bangsa negara ini, kehidupan dunia dan berbagai persoalan-persoalannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami jauh dari sempurna tapi ini yang bisa kami lakukan dan sampaikan kepadamu. Kami menantikan pembaharuan hidup. Kami menantikan berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Karena Engkaulah harapan kami satu-satunya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan dalam melanjutkan kehidupan sepanjang minggu ini, andalkan selalu Tuhan. Dan lakukanlah apa yang difirmankannya. Dan karena itu biarlah firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 32 ini menjadi petunjuk hidup baru. Firman Tuhan ini berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah kamu dalam hidupmu. Mintalah Tuhan agar kamu selalu dibaharui dalam roh dan pikiran dalam menjalani hidup di dunia ini. Dan arahkanlah hatimu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu,
Demikianlah ibadah Minggu pada hari ini. Majelis Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kami semua para pelayan hari ini, bahkan atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani hari dalam sepanjang minggu ini, dan jaga selalu kehidupan dan juga kehidupan orang lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan ingat selalu firman Tuhan bahwa tidak ada yang tidak dapat dibaharui oleh Tuhan. Selamat Solanasang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.